Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad. Ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalahu wa azkahu wa ashmalahu wa ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar sallallahu wa sallama alaihi wa zadahu fadlan wa syarafan ladaihi. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat hidup sehingga kita bisa merasakan, menikmati dan beramal pada hari-hari terbaik sepanjang tahun, yaitu hari-hari pertama atau 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Kesempatan, keimanan dan lain sebagainya, sehingga itu kita jadikan, kita manfaatkan sebagai sarana bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak hentinya kita basahi bibir kita melantunkan Allahumma salli ala Muhammad kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana yaumal jumu'ah fa'aksiru minas salati alayya. Nabi bersabda, jika telah datang hari Jumat maka perbanyaklah salawat kepadaku. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang bersolawat sekali kepadaku, niscaya Allah akan balas 10 kali. Waqad bulita ya Rasulullah, bagaimana selawat kami sampai padamu wahai Rasulullah, sedangkan engkau telah dimakan oleh tanah di bawah bumi sana. Nabi menjawab, innal arda la ta'kulu jasadal anbiya. Sesungguhnya bumi tidak memakan jasad para nabi. Khatib berwasiat kepada kita semuanya, mari senantiasa kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Khalidz dzunuba saghiraha wa kabiraha zakat tuqa wasna' kamashin fawqa ardin zati syaukin yahzaru ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Tinggalkanlah dosa, baik yang kecil maupun yang besarnya, itulah takwa. Lakukanlah sebagaimana orang yang berjalan di atas tanah yang penuh duri, berhati-hati melihat apa yang ia akan injakkan. Jangan sekali-kali remehkan, jangan remehkan dosa kecil. Sesungguhnya bukit tersusun dari kerikil-kerikil yang kecil. An yarakallahu haitsu amaraka wa an yafqidaka haitsu nahaka. Di antara definisi takwa yang dituturkan seorang ulama, bahwa Allah mendapatkan kita, Allah melihat kita, atau kita berada pada waktu-waktu atau pada zaman dan tempat-tempat yang Allah suruh kita beribadah pada waktu itu. Seperti waktu sekarang ini,
Wa an yafqidaka haitsu nahaka, dan Allah tidak mendapatkan kita, tidak melihat kita. Kita tidak berada pada tempat-tempat atau waktu-waktu yang Allah larang kita di sana, tempat judi dan lain sebagainya. Maka ini di antara ciri-ciri takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sedang berada di hari-hari yang mulia. Nabi bersabda bahawa hari-hari inilah hari terbaik sepanjang tahun. 360 hari sepanjang tahun. 10 hari pertama inilah hari yang paling Allah cintai untuk kita beramal soleh. Tidak ada amal soleh lainnya yang bisa mengalahkan amal soleh pada hari-hari ini. Baca Quran, solat malam, berpuasa, bersedekah dan lain sebagainya, tidak ada yang bisa mengalahkannya kecuali berperang, berjihad. Dalam bentuk apa? Keluar dengan diri pribadi, membawa harta benda, kendaraan dan lain sebagainya, namun tak ada yang tersisa. Dirinya mati syahid, hartanya pun tertawan dan habis ketika berperang. Itulah yang bisa mengalahkan amal soleh pada hari-hari ini. Maka sungguh sangat besar nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan bisa beramal pada hari-hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara amal-amalan yang sifatnya umum yang bisa kita kerjakan baik di luar Zulhijjah maupun di bulan Zulhijjah banyak sekali. Di antaranya berpuasa sejak awal Zulhijjah sampai nanti tanggal 9 atau tanggal 8. Lalu qiyamul lail, Nabi bersabda wala laila afdal min layalihi. Tidak ada malam-malam yang lebih utama dibandingkan malam-malam pertama Zulhijjah. Allah bersumpah walayalin ashr, demi malam yang 10. Adapun di antara amalan khusus yang mana nas atau hadis dan dalilnya memang mengkhususkan bahawa amal tersebut kita laksanakan pada hari-hari ini, di antaranya adalah melaksanakan puasa pada hari Arafah. Hari Arafah yang merupakan hari ke-9 dari Zulhijjah, merupakan hari yang terbaik sepanjang tahun. Untuk malamnya, maka para ulama membedakan bahawa untuk malam terbaik adalah malam Qadar, sedangkan siang terbaik adalah siang dari hari Arafah pada tanggal 9 dari Zulhijjah. Hari yang mana pada hari itu Allah mendekat ke bumi atau turun ke langit dunia, menyaksikan orang yang wukuf di Arafah, membangga-banggakan mereka kepada para malaikat. Lihatlah hambaku, syu'san ghubra, rambut mereka tidak rapi, pakaian mereka juga penuh debu. Mereka, jika mereka meminta pada hari ini, maka akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji dan wukuf di padang Arafah, mereka pada tanggal 9 itu merupakan hari pertama untuk hari raya mereka. Sedangkan kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka hari raya kita adalah tanggal 10 Zulhijjah. Maka dari itu khusus para jemaah haji, mereka tidak dianjurkan berpuasa agar mereka kuat berdoa dan wukuf di padang Arafah. Sedangkan kita yang tidak melaksanakannya, maka kita disunnahkan berpuasa pada hari itu. Nabi bersabda, wa shaumu Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yaghfir adz-dzunub fi sanah allati madat wallati ba'daha atau kama qala. Puasa hari Arafah, aku berharap pada Allah Subhanahu wa taala, dengan puasa ini Allah mengampunkan dosa-dosa kita setahun ke depan dan setahun ke belakang. Jadi di antara keutamaan puasa Arafah adalah ma'asyiral muslimin, diampunkannya dosa kita selama 2 tahun. Namun bukan berarti kita merasa aman dari dosa, bukan berarti kita sudah boleh beremeh-remeh dan bermudah-mudahan berbuat dosa. Sekarang berdosa dulu, nanti akan saya puasa Arafah. Tidak demikian wahai para kaum muslimin. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, namun jaminan pastinya hanya Allah yang tahu wahai kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari Arafah tersebut merupakan hari penyempurnaan agama kita.
Sebuah hadis riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia bersabda ketika bercakap-cakap dan bercengkerama dengan orang Yahudi, ia mengatakan bahwa hari Arafah merupakan hari turunnya firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari itulah Allah menyempurnakan agamanya. Pada hari Jumat ba'da asar, Allah menyempurnakan, menurunkan ayat tersebut. Umar pun merasa sedih. Nabi bertanya, "Kenapa engkau sedih wahai Umar?" Ia menjawab, "Rasulullah, selama ini agama kita senantiasa dalam keadaan bertambah. Ayat Al-Quran tiap hari turun, tiap bulan turun. Ketika dia sudah sempurna, maka tentu setelah ini siklusnya adalah dia akan menurun, kualitas menurun dan lain sebagainya." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, sejatinya kaum muslimin hendaklah hanya berbahagia dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan dari Allah lah dan dengan rahmat dari Allah lah hendaklah kita merasa gembira. Zalika khairum mimma yajma'un. Itu lebih utama daripada dunia yang mereka kumpulkan. Maka dari itu, cuma 3 hari raya kita. Ada hari raya berulang tiap pekan, yaitu yang sekarang ini, yaitu ibadah Jumat. Sedangkan ada 2 hari raya berulang tiap tahun, Idul Fitri dan Idul Adha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata para ulama bahwa menghadiri Jumatan ada beberapa kemiripan dengan ibadah haji. Di antaranya adalah al-jumu'ah ilal jumu'ah, bahwasanya ibadah Jumat dari pekan ke pekan mengampunkan dosa yang kita lakukan antara 2 Jumat tersebut. As-salawatul khams, Ramadan ila Ramadan, al-jumu'ah ila al-jumu'ah, wal umrah ila al-umrah, mukaffiratun lima bainahuma. Antara solat yang satu dengan yang berikutnya, antara Ramadan yang sekarang dengan tahun berikutnya, antara Jumat dengan Jumat, dan juga antara umrah dengan umrah, merupakan penggugur dari dosa yang mungkin kita kerjakan antara 2 waktu tersebut. Begitu juga haji, kata para ulama, al-hajju ilal hajji mukaffiratun lima bainahuma. Antara haji dengan haji berikutnya merupakan pengampunan dosa jika kita melaksanakannya di antara keduanya. Dan juga di antara kesamaannya adalah bahwa ketika jemaah haji mereka dianjurkan menyembelih hadyu. Begitupun kita, barang siapa yang bersegera menuju Jumat di awal-awal waktunya, seakan-akan ia menyembelih dan mengkurbankan unta. Setelahnya seakan-akan mengkurbankan sapi. Setelahnya seakan-akan mengkurbankan ayam dan kambing, ayam dan telur. Bergantung seberapa bersegeranya ia menuju pada hari Jumatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita rezeki untuk melaksanakan haji dan umrah dalam keadaan sehat wal afiat, dan jika Allah memungkinkan memberi kita rezeki untuk setiap tahunnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal hadirun nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Di antara amal lainnya yang khusus kita kerjakan pada hari-hari ini adalah melaksanakan ibadah kurban, yang merupakan sunnah yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang ia dapatkan ketika ia bermimpi. Maka dari itu, barang siapa yang beragama Islam, baligh, berakal dan serta ia mampu melaksanakan kurban, dianjurkan berkurban tidak hanya sekali setahun, namun setiap kali ia mampu dianjurkan berkurban. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai contoh bagi seorang ayah dalam melaksanakan pendidikan bagi anaknya serta memilih rahim yang cocok untuk mengandung janinnya, maka dari itu ia pilihlah Hajar dan Sarah sebagai istri yang cocok untuk mengandung Ismail dan Ishak alaihi wassalam. Ia didik mereka. Ketika Ismail lahir pun Nabi Ibrahim tinggalkan mereka di Mekah dalam keadaan tidak ada orang, tidak ada bangunan serta tanaman di sana, hanya padang pasir yang tandus. Namun karena perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim kuatkan dirinya meninggalkan mereka. Hajar pun berusaha mencegah Ibrahim untuk tidak kembali ke Palestina. Namun satu pertanyaan yang membuat Hajar tenang. Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkanmu meninggalkan kami di sini? Ya, kata Ibrahim, idzan la yudayyi'una, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Benar saja, Allah jadikan tempat itu sebagai tempat untuk dirindukan oleh semua kaum muslimin. Biasanya setiap tempat yang kita kunjungi, kita akan merasa bosan, kecuali satu tempat, itu Baitullah. Makin hari makin rindu, makin tahun makin ingin kita ke sana, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita rindu kepada Baitullah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, untuk kesimpulan khutbah kali ini, pertama, mari kita berniat dan senantiasa berusaha untuk melaksanakan puasa Arafah. Bagi yang berpuasa pada hari sebelumnya maka sangatlah baik, namun jika belum mampu maka usahakan Arafah, jangan sampai kelewatan. Dan mari kita senantiasa berusaha meneladani dan mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam, sedangkan juga mencontoh Nabi Ismail sebagai seorang anak yang soleh dan berbakti kepada orang tuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadhiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.